Kalian denger gak sih ada raksasa yang mau mengancam keselamatan desa CK7? Oh iya, aku juga denger tuh. Itu serem banget. Nah katanya raksasa itu akan menantang pendekar wanita di CK7. Kalau sampai raksasa itu menang dan pendekar wanita itu kalah, seluruh desa CK7 akan menjadi budak mereka. Pendekar wanita? Oh, si Wulan itu. Si Wulan itu kan punya kelemahan. Apa tuh? Dia suka males kalau latihan. Dia suka main game terus. Dan dia juga nggak taat sama orang tuanya. Suka ngelawan. Aduh, aku jadi takut nih. Kita berdoa saja ya, semoga Wulan bisa memenangkan pertarungan itu. By the way, kalian udah denger belum sih kalau misalkan kita bisa nonton pertandingan itu, tapi ada syaratnya. Aku jadi ingat. Syaratnya itu kita nggak boleh makan. Nah, Melian, kamu kan lagi makan. Buruan dihabisin biar kita bisa nonton pertandingan seru itu. Iya. Tapi Meiling, aku dengar persyaratannya juga harus pakai baju yang rapi. Nggak boleh pakai baju tidur begitu. Oh iya ya. Ya udah deh, nanti aku buru-buru pulang dan beres-beres ganti baju yang rapi. Ada satu lagi. Apa tuh? Sebelum pertandingan, kita harus memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengerin semua instruksi dari kakak-kakaknya. Oke. Aku sudah selesai makan loh. Aku juga udah pakai baju yang rapi. Nah, sebelum kita mulai, ayo adik-adik CK7 kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau memulai ibadah kami. Kau pimpin dari tengah, awal, sampai akhir ibadah Tuhan. Biar Engkau yang berdaulat Tuhan. Kami mau memuji, menyembah Engkau, dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Kami serahkan Tuhan ibadah kami hanya dalam nama-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Yuk adik-adik, mari kita sama-sama perkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom adik-adik, tiba waktunya kita mau memuji Tuhan. Mari adik-adik bangkit berdiri, kita puji Dia dengan sukacita. I have a very big God, oh, He's always by my side. A very big God, oh, by my side, by my side. A very big God, oh, He's always by my side. A very big God, oh, by my side, by my side. God is big all over me. God is big all over you. God is big
Kakak yakin dan percaya kalian semua bisa mengalahkan Goliat-Goliat yang ada di dalam diri kalian. Sebab sesungguhnya Tuhan Yesuslah yang memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kita. Sekarang kakak mau ajak kalian, kita mau naikkan pujian, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Adik-adik, kalian gak perlu khawatir ataupun takut, karena Tuhan Yesus akan selalu beserta dengan kita. Kalian gak perlu takut, karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku.
Kami boleh mengandalkan Engkau selalu. Engkau gak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Bahkan selalu Kau berikan kekuatan. Kasih-Mu Tuhan berlimpah dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mengenal-Mu sebagai Bapa kami, sebagai Juru Selamat kami. Terima kasih untuk selalu berjalan Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Yesus. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang memberikan kami hikmat Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang akan Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Desa Sike Seven, ternyata pendekar kalian selemah itu. Aku pasti menang, dan kalian semua akan menjadi budakku. Bulan, kamu nggak latihan silat? Kamu kan harus melawan raksasa untuk membela desa kita. Aduh, malu deh mama, lagi seru nih ah. Tapi kamu sudah berjam-jam loh main game. Mama, ini nunggu kali, bentar lagi game over. Aduh udah mama, ntar dulu ya, ntar aku udah tahu, udah mama sana dulu deh. Ah, salah lagi. Aduh, udah latihan berkali-kali, kenapa salah terus sih? Kamu kenapa, Bulan? Aduh mama, aku tuh udah latihan loh, tapi salah-salah terus. Padahal bentar lagi kan udah mau rasa-rasa gimana nih? Yuk, ikut mama. Mama mau kasih tahu sesuatu ya. Bulan, coba lihat. Raksasa yang sesungguhnya itu sebenarnya ada di dalam diri kamu. Bagaimana bisa Ma raksasa itu ada dalam diriku? Kelemahan-kelemahanmu itulah yang menjadi raksasa di dalam diri kamu. Seandainya kamu bisa mengalahkan semua kelemahan-kelemahanmu, itu akan menjadi kekuatan untuk kamu bisa menghadapi tantangan apapun. Coba sekarang pikirkan, apa saja kelemahan-kelemahanmu yang terbesar? Kelemahan Wulan itu, Wulan kecanduan main games. Terus udah gitu Wulan suka ngelawan mama, dan Wulan juga sombong Ma. Nah, bagus. Artinya kamu mengerti, tahu kelemahan-kelemahan kamu apa saja. Selanjutnya, kamu harus berdoa, minta tolong sama Tuhan Yesus untuk memberikan kamu kekuatan. Dan yang paling penting Wulan, kamu harus berani untuk mengalahkan, mengubah semua kelemahan-kelemahan kamu itu. Baik Ma, kalau begitu mulai sekarang Wulan gak mau main games terus-terusan lagi. Wulan mau rajin latihan aja. Wulan juga mau rajin berdoa. Dan Wulan gak akan sombong, dan Wulan gak akan melawan mama lagi. Sekarang Mama kasih jurus untuk mengalahkan raksasa di dalam diri kamu. Apa itu Ma? Wah, Alkitab. Baik Ma, terima kasih ya Ma. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku. Hei raksasa, kamu mendatangi aku dengan senjata dan kesombongan. Tapi aku mendatangi kamu dengan nama Tuhan yang melindungi desa CK7. Jangan banyak bicara kamu, Mulan. Shalom adik-adik, kalian sudah menyaksikan pertempuran antara Wulan dan Goliat. Seperti Wulan, sesungguhnya Goliat atau raksasa yang menjadi musuh besar Wulan bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Lalu bagaimana dengan kita? Apa Goliat yang ada di dalam diri kita? Kita bahas ya. Yang pertama, sifat-sifat buruk kita. Contoh, pendendam, sombong, iri hati, suka mengeluh, pelit, dan masih banyak lagi. Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di dalam diri kita. Contohnya apa? Kecanduan games. Main gamesnya bisa dari pagi, siang, sore, malam, sampai pagi lagi. Itu kebiasaan yang sangat buruk. Tidak lagi berdoa, tidak baca Alkitab karena main games terus. Selain itu kebiasaan buruk lainnya apa? Malas belajar. Malas kerjakan PR. Ini yang paling tidak boleh kita lakukan, kebiasaan ini. Melawan orang tua. Kalau ada yang seperti itu harus dicatat ya. Kita harus ubah. Selain itu kebiasaan buruk lainnya nih. Ini sering banget terjadi hal ini. Kamu botak. Apa? Ngatain temen. Ada yang seperti itu? Kalau ada catat. Coba. Sekarang pikirkan baik-baik. Apa sih sifat aku yang buruk? Lalu apa kebiasaan aku yang buruk? Dari contoh-contoh yang tadi sudah Mama Wulan beritahu ke kalian. Kalau ada, sudah catat baik-baik. Kenapa harus dicatat? Karena setelah ini kita akan belajar bagaimana cara mengalahkannya. Sudah catat belum? Coba dicatat dulu ya. Dan hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh dari Alkitab yang juga mengalahkan Goliat. Siapa dia? Daud. Hidup Goliat! Hari ini Tuhan akan menyerahkan kau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah.
Tuhanku tidak lemah. Adik-adik, kalau Daud bisa mengalahkan Goliat, kita juga bisa loh mengalahkan Goliat, yaitu sifat-sifat buruk dan kebiasaan-kebiasaan buruk kita itu. Bagaimana caranya? Siap mencatat? Yang pertama, mengandalkan pertolongan Tuhan. Caranya gimana? Berdoa. Seperti Daud menghadapi Goliat, dia datang dengan nama Tuhan, bukan dengan pedang. Karena itu kita harus berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong aku. Tuhan pasti tolong kita. Itu yang pertama. Apa? Mengandalkan pertolongan Tuhan. Yang kedua, berani, yakin, percaya, beriman bahwa kita bisa mengalahkan Goliat. Sifat-sifat buruk kita, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Beriman, yakin, percaya. Yang ketiga, lakukan firman Tuhan dan berubah menjadi lebih baik lagi. Yang ketiga apa? Lakukan firman Tuhan. Bertindak, berubah. Kalau tadinya suka marah-marah, jangan marah-marah lagi. Kalau tadinya malas, ayo berubah, lebih rajin. Rajin belajar. Kalau tadinya main games terus, berubah. Main games harus ada waktunya. Bukan setiap hari. Jadi yang pertama, mengandalkan pertolongan Tuhan. Yang kedua, beriman. Kita bisa mengalahkan Goliat, sifat-sifat buruk kita itu dan kebiasaan buruk. Dan yang ketiga, bertindak, melakukan firman Tuhan dan berubah menjadi lebih baik. Saat ini, ikuti Mama Wulan ya. Aku menang atas Goliat dalam hidupku. Sekali lagi, aku menang atas Goliat dalam hidupku. Sekarang kita berdoa ya adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini belajar untuk mengenal sifat-sifat kami yang buruk dan kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk. Dan tidak sampai di situ saja Tuhan, kami mau mengalahkan Goliat di dalam hidup kami, yaitu sifat-sifat buruk dan kebiasaan kami yang buruk tersebut. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Mampukan kami seperti Daud mengalahkan Goliat. Kami yakin dan percaya bersama dengan Tuhan Yesus kami mampu mengalahkan sifat-sifat buruk dan mengubah semua kebiasaan buruk yang kami lakukan selama ini. Ampuni kami dan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman, saatnya kita Bible Quiz. Teman-teman pasti tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh kan? Nah, sekarang Grace mau bacakan soal kuisnya ya. Kita mulai dari kelompok pertama, Tutor Little Blessing sampai dengan sekolah minggu kelas kecil. Dari playgroup sampai dengan kelas 1 SD. Dengarkan baik-baik pertanyaannya ya. Pilih jawaban A atau B. Soal nomor 1. Siapakah paman Daud? A. Salomo. B. Goliat. Jawabannya adalah B. Goliat. Soal nomor 2. Siapakah yang memberi kekuatan kepada Daud untuk melawan Goliat? A. Tuhan. B. Papa. Jawabannya adalah A. Tuhan. Tuhan adalah sumber kekuatan untuk kita semua
Soal nomor 2. Apa yang kita lakukan waktu dalam masalah? A. Berdoa, minta pertolongan Tuhan. B. Menangis. C. Lari. Jawabannya adalah A. Berdoa meminta pertolongan Tuhan. Soal nomor 3. Cara mengalahkan Goliat dalam hidup kita yaitu dengan menggunakan senjata A. Iman. B. Kekuatan sendiri. C. Menyerah. Jawabannya adalah A. Iman. Soal nomor 4. Filipi 4 ayat 13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi titik-titik-titik kepadaku. A. Tongkat. B. Penggaris. C. Kekuatan. Jawabannya adalah C. Kekuatan. Soal nomor 5. Kita harus mengalahkan raksasa dalam hidup kita seperti A. Cari main games. B. Menghafal Alkitab. Atau C. A dan B benar. Jawabannya adalah C. A dan B benar. Gimana teman-teman? Bisa semua kan menjawab soalnya? Nah, minggu depan teman-teman juga harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya, supaya bisa menjawab kuis dengan benar. Sekian Bible quiz kita hari ini. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh dalam Tuhan. Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang. Adik-adik dapat menghubungi Kaneta untuk informasi lebih lanjut ya. Tuhan Yesus memberkati. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita mau berdoa sama-sama. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh beribadah dan merasakan hadirat Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa buat bangsa Indonesia tercinta. Tuhan Yesus, supaya COVID-19 segera lalu dari bangsa kami. Tuhan, kami juga mau berdoa supaya Indonesia terbebas dari resesi ekonomi dunia. Kami percaya Tuhan Yesus mencintai bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, tak lupa juga kami berdoa supaya penuaian jiwa besar-besaran terjadi di bangsa kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Wakilnya Bapak Maruf Amin. Berkati agar selalu diberi hikmat dan roh takut akan Tuhan dalam memimpin bangsa kami. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Opa Niko, berkati agar kesehatannya selalu sempurna setiap hari. Kami juga berdoa gembala CK7 kami, Opa Yanto, berkati agar selalu diberikan hikmat dan kesehatan dalam memimpin dan mengembalakan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa buat tim medis yang menangani pasien COVID-19. Tuhan berkati para tim medis, ya Tuhan, sehingga sekalipun mereka mengobati pasien COVID-19, tetapi mereka tidak terpapar dan tertular COVID-19, ya Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu, ya Tuhan. Berikan mereka semangat ketika mereka bekerja. Kami juga berdoa buat teman-teman yang sakit. Tuhan sembuhkan
buat orang-orang yang kena COVID-19. Tuhan sembuhkan. Kami minta mujizat terjadi bagi teman-teman yang sakit maupun yang kena COVID. Kami percaya saat kami berdoa, mujizat kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari adik-adik yang dikasih oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu dan fokusmu hanya kepada Tuhan. Terimalah berkat yang terindah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia dari anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Setiap kita yang percaya dan sudah diberkati sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.